Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi tentang lapisan ozon. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang atmosfer yang akan dijabarkan oleh Octavia di Destialestari. Kemudian yang kedua tentang pengertian dan fungsi lapisan ozon yang akan dijabarkan oleh Syevita dan Hendifa Kusuma. Yang ketiga tentang pembentukan dan penyebab kerusakan ozon yang akan dijabarkan oleh Tia Anggreni. Dan yang terakhir tentang dampak dari kerusakan ozon yang akan dijabarkan oleh Qurainul Mutahhara. Berikut penjabaran materi dari kelompok kami. Materi yang pertama adalah lapisan atmosfer. Atmosfer merupakan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Adapun macam-macam dari lapisan atmosfer antara lain, yang pertama yaitu troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang terendah dan yang paling dekat dengan bumi. Troposfer ini berada pada ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi dan merupakan tempat dari semua jenis cuaca, semua perubahan suhu, hembusan angin, tekanan udara, dan juga kelembapan udara yang dapat kita rasakan secara langsung di muka bumi. Yang kedua yaitu stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km di atas permukaan bumi. Di dalam stratosfer terdapat lapisan yang sangat penting, yaitu lapisan ozon, yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan ketiga dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 60 km hingga 80 km di atas permukaan bumi. Udara pada lapisan ini sangat tipis dan panas karena lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi dari hujan meteor. Yang keempat yaitu termosfer. Termosfer merupakan lapisan atmosfer yang berada pada ketinggian 80 km sampai 100 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini disebut sebagai lapisan panas atau hot layer. Dan di termosfer juga terdapat lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Dan yang kelima yaitu eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang terakhir dan memiliki jarak paling jauh dari bumi. Lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km di atas permukaan bumi dan merupakan lapisan yang sangat panas. Eksosfer juga memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah serta memiliki gaya gravitasi yang sangat kecil karena berada di bagian paling luar dari bumi. Ozon adalah salah satu gas yang berada di lapisan atmosfer bumi yang tersusun dari 3 atom oksigen. Sebanyak 90% konsentrasi ozon berada di stratosfer dengan ketinggian 35 sampai 45 km di atas permukaan laut yang disebut dengan lapisan ozon, dan sementara 10% berada di troposfer. Fungsi lapisan ozon yang pertama, mengatur sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang sangat tinggi. Yang ketiga, menyerap sinar ultraviolet. Yang keempat, mengatur suhu bumi. Yang kelima adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Pembentukan ozon. Sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari mampu menguraikan gas oksigen di udara bebas. Molekul oksigen tersebut terurai menjadi 2 buah atom oksigen. Proses ini dikenal dengan nama fotolisis. Lalu, kedua buah atom oksigen tadi secara alamiah bertumbukan dengan molekul gas oksigen yang ada di sekitarnya. Kemudian terbentuklah ozon. Penyebab kerusakan lapisan ozon. Bahan perusak: 1. CFC, 2. HCFC, 3. halon, 4. karbon tetraklorida, 5. metil klorofum, 6. metil bromida. Contoh aktivitas perusak ozon: 1. Asam pabrik, 2. Penggunaan freon pada AC, lemari es dan alat pendingin lainnya, 3. Penggundulan hutan, 4. Penggunaan kendaraan yang terlalu banyak, 5. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dampak penipisan lapisan ozon yaitu yang pertama, ozon akan membentuk lubang sehingga makin banyaknya sinar UV yang mencapai bumi. Sinar ini dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kanker kulit, penyakit katarak, dan rusaknya sistem imunisasi tubuh, serta perusakan genetik atau sel-sel hidup pada manusia dan hewan. Selain itu juga berdampak pada kehidupan laut,
ekosistem dan hutan pun akan terganggu bila volume sinar ultra ungu melebihi batas normal. Dampak lainnya yaitu dapat menurunkan produktivitas pertanian. Dengan banyaknya radiasi gelombang pendek sinar UV, maka akan memicu reaksi kimiawi di atmosfer bawah, yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun. Terjadinya hujan asam dan berakibat naiknya gangguan saluran pernapasan pada manusia. Yang kedua, gunung-gunung es di kutub utara akan mencair, yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut di dunia, sehingga lambat laun daratan di bumi pun akan tenggelam. Kerusakan lapisan ozon juga memiliki pengaruh langsung pada pemanasan bumi yang sering disebut sebagai global warming. Dan yang ketiga, sebagian besar ozon atmosfer dihasilkan di kawasan tropis dan diangkut ke ketinggian yang tinggi dengan skala besar. Putaran atmosfer semasa musim salju hingga musim semi. Umumnya, kawasan tropis memiliki ozon yang rendah. Sekian dari saya, salam.